supaya tidak digigit ya. Gue mager banget kalau digigit biawak tuh, susah lepasnya guys. Guys, baru bentar udah begini tangan gue kecakar sedikit. Sul, kamu baik banget sih ya, jangan bandel Sul. Halo guys, kembali lagi channel dari Aldarian. Jadi kesempatan kali ini gua mau mengupdate biawak yang ini nih guys, si sulfur. Jadi ya, namanya siapa ya? Gue belum namain dari dulu. Si sulfur. Oh, si Isul itu dia. Nah, itu tuh biawak tuh galak guys. Jadi itu dia, biawak tuh jumpy banget, nggak bisa diem. Pokoknya kalau ditangkep dia lari-larian, mangap-mangap, terus pup, gitu-gitulah. Pokoknya biawak yang cukup galak. Jadi kesempatan kali ini gue pengen mencoba untuk bukan menjinakkan sebenarnya, bikin dia kalem gitu loh guys. Sekalian gue pengen kasih tahu ke kalian gimana sih caranya mekalemkan biawak sesaat. Ini bukan berarti bisa menjinakkannya ya. Kalau menjinakkannya itu harus terus-terusan dilakukan. Tapi ini gimana sih cara bikin biawak tuh kalem gitu. Kalau berhasil. Jadi kesempatan pertama itu adalah gue mau biawak itu gue masukin sini. Ntar abis itu kita pindah ke bawah karena di sini cukup panas, nggak nyaman nanti bikin videonya. Jadi ini gue isi air dulu. Fungsinya apa? Fungsinya reptil itu kan berdarah dingin guys. Jadi dia itu kalau sama air, apalagi air yang cukup yang suhunya lumayan dingin, dia pasti langsung jadi lemot. Jadi lebih kalem lah ketimbang kalau misalkan dia tidak pakai air gitu. Jadi ini kita isi air dulu. Nggak usah banyak-banyak, ntar susah bawa ke bawahnya. Habis isi air, nanti setelah itu baru si biawaknya kita masukin ke sini. Habis itu baru kita pindahin ke bawah supaya lebih aman juga. Kalau misalkan biawaknya tiba-tiba berontak, kabur, lari-larian, kalau di sini kan bahaya, takutnya kabur keluar apa gimana, masuk ke selokan juga berbahaya. Udah, ini cukup. Sekarang saatnya, oh iya, kita tambahin ini dulu nih guys. Ini adalah Sumax Herb Reptil. Ini fungsinya itu nih dia. Nih ada tulisan itu fungsinya tuh ya. Nah ini fungsinya sebenarnya utamanya itu biar dia ganti kulitnya gampang, melancarkan pencernaan juga, sama mencerahkan kulit. Jadi warna reptil kalian tuh jadi lebih cerah gitu, warnanya lebih keluar gitu. Kalau kalian pakai ini terus setiap hari. Ini itu campuran dari kunyit, terus habis itu ya rempah-rempah gitu sih. Baunya kan bau-bau kayak bau masakan gitu. Nah, kita pakai sarung tangan dulu. Sarung tangan gue udah kayak kerupuk. Udah hancur banget. Ini supaya tidak digigit ya. Gue mager banget kalau digigit biawak tuh, susah lepasnya guys. Oh deh, biawaknya ya ampun. Gue gigit-gigit gitu deh. Aduh deh. Waduh, lintah dia. Kayak lintah nih, nggak mau lepas. Toke deh. Bener kan? Lari-larian kan? Tunggu. Dia tuh emang begini nih sifatnya. Tuh kan mau gigit. Tuh kan? Kita masukin. Biar lebih aman, gue pindahin, masukin ke kamar gue aja ya, supaya dia tidak bisa kabur. Yuk, langsung begitu guys. Baru bentar udah begini tangan gue kecakar sedikit. Nah, biawak itu, kalau biawak kecil dan biawak besar itu kukunya lebih tajaman biawak yang kecil gini ketimbang yang udah gede. Coba kita buka ya. Nih, dia kalau di dalam air kalem banget. Gelap gak sih? Enggak. Dia kalau di dalam air itu kalem banget.
hampir semua reptil itu kalau udah menyentuh air itu dia pasti langsung gini. Langsung diem. Tapi kalau kita angkat, dia langsung berontak. Coba ya. Kita mulai menjinakkan. Ini kalau gua kegigit sih lucu banget sih. Sakitnya itu gak lucu. Ya. Tuh kan. Gue baru bilang kan. Dia tuh galak. Tunggu. Diam ah. Nih. Tunggu ya. Bentar ya. Wah, kalau kegigit beginian gak lucu banget. Sakitnya itu loh. Tunggu. Tadi namanya siapa? Isul. Sul, ini cowok ya. Bagi kalian yang belum tahu, ini dia tuh cowok. Aduh. Saran gua kalau kalian baru pelihara biawak atau baru beli biawak yang masih baby aja guys. Karena itu jinakinnya gampang banget kalau masih baby. Nggak separah ini dan resikonya lebih kecil. Kalau misalnya udah ukuran gini kan, kalau misalnya kalian kegigit tuh ya lumayan banget berdarah gitu. Kalau masih baby kegigit nggak ada rasanya. Kalau ukuran segini tuh udah bisa bikin robek tangan. Ini udah mulai kalem nih. Tapi ini belum kalem karena kelihatan dari ekspresi wajah dan hembusan nafasnya. Hembusan nafasnya masih berat dan ekspresi mata itu mengatakan bahwa dia itu masih panik atau kayak ini ngapain sih nih orang gitu. Tapi ini udah mulai kalem nih. Tapi ini kalau misalkan gue lepas mungkin aja dia bakalan reaksi mendadak lari kabur gitu guys. Ini kita pindahin aja ya ininya. Tuh kan, baru gue bilang ini tangan gue lepas langsung dia reaksi untuk kabur. Kita harus perlahan-lahan untuk mencoba. Ini nggak langsung jinak ya guys, tapi bisa backlight gak sih, Cal? Enggak. Tapi bisa backlight banget gak? Enggak terlalu. Apa di sini ya? Lu dari sana. Kayak mendingan ya? Nah, ya. Mendingan ya? Nah, tapi dia itu kalau dia nggak langsung jinak, tapi kalau misalnya kalian lakukan ini setiap hari, tapi jangan terlalu memaksakan dia ya. Dia nggak bakal jinak juga kalau terlalu memaksakan. Kalau kalian bisa lakukan ini tiap hari, pokoknya tiap hari lalu kalian lakukan begini, dia bakalan jinak lama-lama. Itu dia masih ngeliatin gue tuh. Kayak, ini kenapa sih nih? Anjir, gue lagi enak tuh kan, bener kan? Kalau gue lepas langsung tuh. Kalau gue lepas langsung begitu tuh. Karena dia matanya masih ngeliatin gue dengan ekspresi yang tegang. Terus habis itu biawak itu ciri-ciri khasnya lagi, kalau misalnya dia panik itu lidahnya nggak keluar guys. Dia masih panik itu tandanya. Tapi kalau misalnya lidah dia keluar terus kayak melet-melet terus, itu artinya dia udah mulai relax atau udah mulai kalem, udah mulai penasaran. Kalau kayak gini nih masih panik banget. Kalau tangan gue kesini tuh, dia masih kaget kan? Ini udah nih tangan gue mau digigit nih kayak ini. Kalau lidah dia nggak keluar itu dia tandanya panik gitu. Tapi kalau lidah dia banyak keluar dan dia kepalanya udah mulai kayak kiri ke kanan gitu, tandanya dia udah mulai penasaran, udah mulai kepo sama sekitarnya, udah mulai kalem. Kalau ini belum, sama sekali belum kalem. Ini masih bisa kabur-kaburan dan membahayakan kalian gitu guys ya. Coba gue mulai lepas ya. Ya belum bisa. Ini belum bisa. Tuh kan. Tenang aja, tenang. Isul, tenang Isul. Sul, kamu baik banget sih ya, jangan bandel Sul. Sul ya. Iya Sul. Kamu jangan gigit tangan aku loh, Sul. Tuh kan mangap dia, Sul. Mau cium? Badannya sih berani, kalau mukanya enggak sih gua. Bibir gua digigit, nggak lucu juga. Kalau badannya gua berani. Tuh. Tapi kalau mukanya enggak, ampun deh, jangan dong. Karena belum jinak dia.
Karena berbeda ya guys, tegu sama ini. Karena ini tuh dia tuh masih tangkapan alam kebanyakan. Biawak-biawak itu masih tangkapan alam. Jadi dia jinaknya tuh susah guys. Kalau tegu itu kan dia udah captive breed atau ternakan orang. Udah berkali-kali diternakin orang, jadi gampang kalemnya. Kalau ini, itu lebih susah kalemnya. Jadi biawak itu sebenarnya, walaupun harganya relatif murah, yang biawak-biawak Jawa, itu sebenarnya tidak cocok untuk pemula. Bagi kalian yang pengen main reptil atau pengen melihara reptil, itu tidak cocok untuk pemula untuk biawak. Kalian bisa start ke yang lain lah, yang hewan-hewan yang seperti blue tongue skink, yang seperti lebih cocok pemula itu kayak soal layar itu lebih cocok untuk pemula. Tapi belinya yang masih kecil. Kalau biawak tuh enggak. Karena dia bisa ukurannya bisa besar. Kalau jarang dipegang dia bisa galak seperti ini. Kalau udah gede galak kalian repot. Keluarga kalian juga mungkin kerepotan juga ntar digigit-gigit gitu loh guys. Karena dia itu biawak nomor 2 terbesar di dunia. Nomor 1 itu kan komodo. Jadi ini tuh nomor 2 terbesar di dunia. Jadi dia panjangnya bisa 2 meter. 2 meter lebih. Terus abis itu, ya bayangin aja kalau misalnya kalian pelihara udah ukuran 2 meter tapi masih sifatnya kayak gini. Bingung juga. Gue juga bingung sih kalau kayak gitu. Makanya gue berusaha untuk menjinakkan si Isul ini. Kocak banget namanya Isul. Coba ya. Nih, gue udah mulai lepas nih. Sul, ayo coba. Kamu mau jalan nggak, Sul? Tapi dia belum kalem. Dia masih... Tuh kan? Kaget kameramen gue. Dia belum kalem sama sekali. Kalau misalnya ada YouTuber yang kayak tips cara menjinakkan biawak dalam waktu 5 menit, dalam waktu 2 menit, ya itu emang ya begini. Ini nggak jinak guys, cuman dia jadi kalem, tapi bukan berarti dia jinak. Itu salah kayak gitu. Kalau menjinakkannya itu ya harus memang berkali-kali, berulang-ulang seperti ini sampai dia jinak, sampai dia dilepas itu dia tidak kabur-kaburan atau tidak berusaha gigit. Gitu, itu baru namanya jinak. Tapi kalau kayak gini belum jinak, ini namanya dia was-was atau mencoba untuk mendiam diri, melihat sekitar, baru beraksi gitu loh. Jadi kalau misalnya, oh enggak, dia udah mulai gak kagetan. Coba, Cal, pegang Cal. Enggak. Kak, gimana ya caranya ya bakal biar dijinak cepet gitu ya? Kalau digigit jarinya nggak hilang kan? Jari kita gitu. Enggak, kalau ukuran segini tuh, kalau misalnya masih ukuran segini digigit nggak hilang jari, paling sobek. Tapi kalau misalkan udah ukuran gede, jari kita gigit, ya kemungkinan besar bisa hilang iya. Karena biawak itu, dia itu gigitannya itu sebenarnya mirip-mirip tokek guys. Jadi dia kalau udah sekali gigit, dia itu susah banget lepas. Dan akhirnya kalau kita tarik, dia makin kenceng. Dia makin kenceng, kalau kita berusaha tarikin terus, yang ada berdarah, sobek gitu. Jadi, kalau kalian digigit biawak, tips and trick kalian digigit biawak, soalnya gue pernah digigit ya. Gue tuh pernah digigit, nggak tahu masih ada videonya apa nggak, tapi sama yang biawak yang kecil, ntar kalau ada videonya, gue kasih lihat videonya. Sama biawak yang kecil itu bener-bener, dia itu nggak mau lepas, sampai gelantungan gitu. Jadi tangan gue gini-giniin, dia masih gelantungan gitu di tangan gue. Nah, caranya itu, supaya lepas dari gigitan biawak itu adalah kalian rendam pakai air berserta ke tangan-tangan kalian. Jadi kalian siapin ember, biawaknya kalian rendam sama tangan kalian. Udah diemin aja, nanti lama-lama si biawaknya lepas sendiri. Gitu. Kalau kalian berusaha lepas tarik paksa gitu, wah, bercocoran darah kalian. Gitu. Ya, ginilah resiko memelihara hewan-hewan eksotis yang masih tangkapan alam atau belum ternakan manusia. Resikonya ya seperti ini, dia gampang galak gitu guys. Tapi ini udah mulai kalem tuh. Gue pegang congornya nggak apa-apa tuh. Itu udah mulai kalem tuh. Tapi ini gue belum bisa lepas di lantai. Kalau gue sekali lepas di lantai, wush,
Dia langsung lari kenceng sekali, mencoba untuk kabur gitu guys. Dia udah kalem. Nah coba kalau dia udah jinak, kita tes. Kalau emang dia udah jinak, gue taruh di kontainer sini air, terus gue ambil lagi, dia pasti diem. Tapi kalau misalkan dia masih berontak atau mencoba untuk gigit dan kabur, berarti dia belum jinak. Kita tes ya. Kita taruh ya. Ini taruh, terus kita ambil lagi. Oh, udah mulai kalem guys, ternyata. Ya, udah mulai kalem guys, ternyata. Dia udah mulai nggak panik tuh. Ya, gimana? Oh, nggak ada gitu. Masih coba buat kabur tuh. Belum jinak guys tuh kan, belum jinak kan. Ya inilah konten kali ini mencoba menjinakkan biawak, mencoba menjinakkan biawak, bukan berarti gue bisa jinakin, bukan. Gue mencoba untuk menjinakkan biawak. Ya seperti ini caranya. Kalian yang mau menjinakkan biawak harus lakukan ini setiap hari, dan kalau bisa kalian ngasih makannya itu di luar kandang. Di luar kandang, pas lagi kalian mainin gini, habis itu kasih rewardnya atau kasih hadiah buat dia itu berupa makanan gitu. Nanti dia bakalan kayak ngerti sendiri kalau misalnya dia mau dikeluarin kandang, berarti artinya mau dikasih makan gitu. Kalau dengan cara kayak gitu, biawak kalian pasti lebih gampang jinak ketimbang kasih makan di dalam kandang gitu guys. Oke, mungkin segitu kali ya konten kali ini bersama Isul, sang biawak sulfur kesayangan gua, tapi dia nggak sayang gua. Gimana sih kamu? Coba gue cium. Gemes ya. Kalau bibir gua atau hidung gua kegigit lucu banget sih. Kalian yang nonton lucu, mungkin bagi gua sih nggak lucu, sakit soalnya. Udah, mungkin segitu aja kali ya konten kali ini bersama si Isul. Bagi kalian yang pengen ngeliatin si Isul lagi konten-konten berikutnya, bisa komentar di bawah aja. Dan semoga kamu cepet jinak ya Sul ya. Jangan galak-galak mulu. Kamu tuh ganteng banget loh. Sulfur tuh ganteng banget sih. Biawak impian gue dari dulu. Udah lama banget gue kepengen pelihara sulfur, akhirnya kesampaian. Nah ini dia nih, si sulfur Isul, si sulfur. Oke, semoga konten kali ini bermanfaat bagi kalian yang pengen pelihara biawak atau pengen menjinakkan biawak. Ya, seperti ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nonton video kita yang lainnya ya. Isul, sang biawak sulfur. Wow.